Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gana Saciono Valdi, NPM 1808200162. Di sini saya akan melaksanakan tugas ADPO untuk keperluan UTS. Pertama, package yang saya gunakan yaitu package obat. Berikut adalah user interface modelnya. Ya, di sini terdapat form obatnya sendiri, ada kode obat, nama obat, harga obat, tipe obat, satuan, dan konsumennya. Nah, setelah sudah diketahui user interface-nya, kita lanjut untuk membuat domain. Domain model dari package obat tersebut. Pertama ya, seperti ini membuat domainnya. Kita klik file di sini ya. Nah, kita langsung pilih yang domain ini, lalu oke. Kebetulan di sini saya sudah membuat domain modelnya, sudah saya hapus, tinggal saya buat dari awal ya. Nah, untuk entitas, untuk package-nya kita masukkan saja. Yang pertama ada obat ya. Kita masukkan nama obat di sini. Kita buat sederhana saja. Nah, pada obat tersebut bisa bercabang-cabang domainnya. Untuk yang pertama, kita buat contoh saja tipe obat. Nah, lalu selain ada tipe obat, obat juga bercabang menjadi satuan jual. Satuan jualnya seperti ini. Sementara kita terusin dulu. Untuk relasinya kita buat belakangan saja. Setelah tipe obat, satuan jual, lalu ada kelas berikutnya. Kita sebut merek obat. Bisa kita sederhanakan dulu. Selain merek obat, ada lagi kelas yang diperlukan, itu konsumen. Ini bisa itu ya, dilihat berbasis user interface yang sudah kita buat tadi ya. Yang ini. Lanjut. Konsumen sudah dibuat. Lalu ada yang terakhir, harga obat. Ini kita buat harga obat. Sederhanakan lagi. Nah, untuk menentukan relasi ada dua. Ada agregasi dan generalization atau has-a dan is-a. Has-a atau mempunyai ya, kepunyaan. Has-a berarti sebagai contoh seperti ini. Tipe obat itu termasuk punyanya obat. Jadi kita tinggal pilih sini, kita sambungkan seperti ini dan agregasi whole. Ya, jadi seperti ini gambarannya. Jadi tipe obat itu dalam naungannya obat, punyanya obat itu. Begitu juga dengan satuan jual. Kita buat agregasi dulu semuanya. Ya, masuk akal semua ya. Ini merek obat itu
kepunyaannya obat mencangkup gitu ya. Goal, konsumen. Nanti ini lebih dijelaskan lagi selesai. Aggregation to whole. Oke. Nah, untuk tipe obat sendiri memiliki kelasnya masing-masing juga. Sebagai contoh, kita ambil satu, tipe obat generik. Sederhanakan. Ada lagi contoh tipe obat yaitu antibiotik. Kita oke saja. Sederhanakan lagi. Nah, untuk generik dan antibiotik itu merupakan kepunyaannya tipe obat, tapi kita di sini tidak memakai agregasi. Kenapa? Karena generik dan antibiotik merupakan tipe obat. Merupakan itu is a. Jadi kita pakai generalization-nya seperti ini. Begitu juga dengan antibiotik. Ini gambarannya. Itu juga satuan jual juga memiliki kelasnya masing-masing. Kita pakai strip di sini. Satuan jual obatnya itu sendiri ya, dipecah menjadi apa saja. Nah, itu yang masuk ke kelasnya satuan jual. Ada box. Sederhanakan lagi. Lalu ada juga botol. Sederhanakan. Yang terakhir ada per pieces ya, per bijian. Susah sini pieces. Klikkan dulu. Oke, sama seperti yang tipe obat, kita di sini mau menggunakan relasi generalization. Karena strip, box, botol, dan pieces itu merupakan satuan jual ya. Kita lakukan sama ke botol. Tinggal drag aja. Generalization. Drag di sini. Generalization. Nah, seperti ini. Untuk merek obat, karena luas, kita tidak perlu menyebutkannya. Untuk konsumen bisa dipecah lagi menjadi beberapa kelas. Di sini ada contoh konsumen yang mengkonsumsi obatnya. Pertama ada anak-anak. Kecilin dulu. Lalu ada dewasa. Sederhanakan. Lalu ada lagi lanjut usia. Sorry. Lalu yang terakhir ada ibu hamil.
Nah, ini merupakan konsumennya ya. Jadi karena merupakan berarti mereka menggunakan is a. Bukan yang dalam naungannya itu. Kalau naungan kita pakai yang aggregation yang tadi. Yang tadi generalization. Begitu juga yang lanjut usia. Dan ibu hamilnya juga. Nah, karena harga obat luas, jadi tidak perlu kita sebutkan. Berarti seperti ini ya, domain model package obat. Selanjutnya, di sini ada membuat use case model. Nah, use case model yang dibuat udah seperti ini. Package yang tersedia ada dokter, obat, apoteker, supplier, dan customer. Nah, untuk obat sendiri, use case-nya perlu dirincikan lagi. Nah, pertama kita buat sini ada actor. Actor kita drag saja sini. Actor yang pelaku yang melakukan proses itu adalah customer, kita tulis saja. Ini ada customer di sini ya. Untuk use case pertama, kita menggunakan obat. Relasi antara actor dan use case adalah association. Nah, kita buat use case lagi di sini. Ada misalkan keluhan penyakit yang diderita. Ada merek obat. Lalu setelah merek obat, kita tambahkan konsumen. Sebenarnya kita taruh di sini. Setelah konsumen selesai, yang terakhir ada jumlah. Nah, di sini untuk memberi relasinya antara obat, keluhan, dan lain-lain, tinggal kita drag and drop saja juga seperti tadi. Nah, ini yang mana? Di sini kita menggunakan invoke karena kita menentukan keluhan itu sekaligus kita mencari obat yang kita cari. Gitu. Sekaligus juga mencari mereknya dan konsumennya. Jadi sama aja merek obat itu invoke ya. Sama halnya seperti merek obat ke konsumen. Jadi, mereka dilakukan secara sekaligus gitu, berbarengan. Jumlah gimana? Sama, juga invoke. Jumlah obat yang dibeli itu ada berapa, mau beli berapa obatnya juga. Tapi setelah selesai semua ini, kita bisa lanjut ke sesi transaksi. Ada case transaksi di sini. Tapi relasi dari transaksi ini bukan invoke karena transaksi nggak bisa dilakukan berbarengan dengan pemilihan obat. Jadi, milih obat selesai semua, baru kita melakukan transaksi. Nah, untuk itu penamaan relation-nya adalah procedures. Lalu di sini kita membuat node-nya ya.
Nah, di sini itu menceritakan alur dari use case ini. Kebetulan di sini saya sudah membuat basic course-nya, alurnya ya. Kita tinggal gini, nanti saya jelaskan. Nah, di sini ada kita sambil lihat ininya, use case-nya. Ya, ini ya. Customer yang hendak melakukan pembelian obat dengan mempertimbangkan keluhan yang sedang dialami. Customer memilih merek obat yang diinginkan dan juga bertujuan untuk diberi ke siapakah obat tersebut. Siapa itu maksudnya usianya gimana, kondisinya gimana, dan lain-lain. Yang terakhir, customer menentukan jumlah obat yang hendak dibeli. Baru saat semua selesai, customer bisa melanjutkan ke sesi transaksi. Seperti itu ya kira-kira. Untuk alternate-nya, bisa saja itu kejadian yang terjadi ya. Contohnya misal, customer tidak memahami keluhan yang dialami, sehingga customer dan apoteker mengalami kesulitan saat melakukan pencarian obat. Lalu juga ada obat tidak tersedia, membuat customer harus membatalkan transaksi, atau bisa saja malah beralih ke merek yang asing bagi mereka. Gitu. Baik, kira-kira begitu pengerjaan UTS ADBO saya. Mohon maaf bila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wow,